9 tahun menjalani hari-hari sendiri pasca bercerai dari Ivan Fadila, Vena Melinda kini kembali merengkuh kebahagiaan. Siapa yang menyangka Vena Melinda akan kepincut dengan sosok Ferry Irawan yang belum lama ini telah resmi bercerai dari istrinya Anggia Novita. Pertemuan yang tak disangka-sangka rupanya membawa Vena dan Ferry pada ikatan pernikahan yang telah mereka langsungkan pada tanggal 7 Maret 2022 di Pulau Dewata, Bali. Jika mengintip akun Instagram Vena Melinda, ibu dari 3 orang anak itu tampak sangat bahagia bisa kembali menemukan belahan jiwanya. Lantas bagaimana hari-hari yang dijalani Vena dan Ferry pasca resmi menjadi suami istri? Dan bagaimana pula tanggapan Ferry mengenai cibiran netizen yang kerap menyebutnya numpang hidup dengan Vena Melinda? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Menjalani hari-hari sendiri pasca bercerai dari Ivan Fadila, Vena Melinda banyak memfokuskan dirinya dengan bekerja dan mengurus anak. Vena Melinda sama sekali tidak menyangka jika takdir membawanya bertemu kembali dengan sang belahan jiwa. Kesabarannya menjalani hidup sendiri selama 9 tahun kini berbuah manis. Vena Melinda kembali menemukan jodoh di usianya yang menginjak 50 tahun. Dan siapa yang menyangka jika sosok Ferry Irawanlah yang mampu meruntuhkan tembok pertahanan hatinya. Tak butuh waktu lama, Vena Melinda dan Ferry yang kala itu tengah dimabuk asmara langsung menggelar acara pernikahan di Pulau Dewata, Bali pada tanggal 7 Maret 2022. Lantas bagaimana kehidupan Vena Melinda dan Ferry Irawan setelah resmi menikah? Benarkah berat badannya naik drastis karena terlalu bahagia? Yang dirasakan saya gendut karena ya, sama-sama berdua happy lah. Alhamdulillah kita semuanya kita syukurin dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lebih dalam hal kerjaan juga kita lebih fokus, lebih merasa senang aja melakukan apa-apa juga sama-sama, terutama dalam hal ibadah gitu loh. Terus sholat subuh bareng. Sholat subuh sekarang udah bareng. Sholat lah ya. Iya. Terus sampai habis wudhu nggak takut lagi untuk nggak takut lagi batal karena setiap muridnya. Gitu. Ya seneng lah, terutama Fania yang tiap pagi sama pulang sekolah dijemput sama Dada. Dia udah showing banget sama teman-temannya. Finally dia punya happy family ya, karena udah komplit. Ya, udah komplit. Iya senang banget, yang paling senang adalah kan impian aku dari 9 tahun yang lalu memang pengen cari suami yang bisa jadi imam. Alhamdulillah Allah benar-benar mewujudin itu. Kalau tiba-tiba Abi sekarang jadi lebih kasep ya itu bonus ya. Tapi ya aku lihat memang kebahagiaan aku inginkan dari dulu adalah semua tuh bersama-sama suami, jadi kerja bareng ya. Kebetulan Abi orangnya juga sangat jujur ya, terbuka sama aku apapun rezeki, karena aku juga sekarang manajernya Abi ya, jadi aku benar-benar tahu banget Abi tuh semua yang dia punya dia kasih ke aku. Jadi kadang-kadang aku lihat bahwa keseriusan dia dengan dia bener-bener gak pegang sama sekali, kalau mau let's say beli apa gitu malah minta ke aku. Jadi bener-bener aku yang menjadi menteri keuangannya Abi gitu. Jadi buat aku tuh udah more than enough ya, bahwa kita optimis ke depannya nih keluarga akan lebih sejahtera, akan lebih happy gitu. Karena dia mempercayakan semuanya kepada istrinya. Itu sih yang aku apresiasi ya dari Abi, bahwa komit gitu. Alhamdulillah, karena yang saya butuhkan sekarang hanya cinta dan kasih sayangnya Mena. Ya, wah. Waduh, kalau nggak ingat Fania ya, enak banget ternyata honeymoon gitu ya. Berduaan aja apa-apa. Aja.
Ya senang aja, bahagia banget ya. Apalagi di Bali ya, Bali kan romantis. Sama dari dulu aku tuh kalau ke Bali waktu itu masih jomblo ya, ngebayang aduh kalau jalan di pantai gandengan sama orang yang kita sayangin, seneng kali. Nggak tahu ya kemarin kejadian ya, makanya kita foto lah ya kan. Jadi sebelum menikah mesra, setelah menikah semakin mesra lagi. Dan kita selalu bilang berdua, jangan ada yang berubah ya sampai kapanpun, sampai mau menjemput kita. Memang bukti cinta saya. Bagusan gini kan? Bagus Bukti nggak? cinta saya ke Vena karena Lebih fresh kan? Vena pengen ada look yang baru setelah menikah. Jadi ya pokoknya apapun saya sekarang ikut apa kata istri gitu. Kan semuanya juga saya yakin kok apa yang Vena arahin saya pasti itu kebaikan semua. Tak ada yang mampu melukiskan bagaimana perasaan bahagia pasangan pengantin baru ini. Meski masih dalam hitungan minggu berstatus sebagai suami istri, namun banyak sekali perubahan yang sudah dirasakan oleh Vena maupun Ferry. Demi menunjukkan bukti cintanya kepada Vena, Ferry Irawan bahkan rela mengubah penampilan rambutnya. Ia juga menunjukkan cintanya melalui perasaan cemburunya kepada sang istri. Banyak larangan-larangan yang harus ditaati oleh Vena sebagai seorang istri. Namun kendati demikian, ibu 3 anak ini sama sekali tidak keberatan. Baginya, kehadiran Ferry adalah hadiah terindah menjelang bulan suci Ramadan. Lantas, seperti apa persiapan Vena dan Ferry untuk menjalani Ramadan pertama mereka sebagai pasangan suami istri? Bagaimana pula rencana mereka mengenai momongan? Momongan, kalau momongan kita nggak pernah mentargetkan. Jadi kalau memang Allah berkehendak dan memberi kepercayaan lagi sama kita berdua, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya kan sudah ada 3 gitu loh. Jadi udah ya sudah gitu loh. Jadi bukan target utama kita sih. Target utama kita adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Nih. Masa? Iya, tadi kalau sekarang apa-apa nggak boleh pakai baju ketat lagi. Kalau makeup harus, kalau ke salon harus yang terapisnya perempuan. Ada ruang perempuan Di ruang juga. perempuan juga. Terus apa lagi? Karena kan dia udah jadi tanggung jawab saya lah ke batin gitu. Jadi saya mengarahkan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis saja udah. Alhamdulillah sih sudah banyak yang kita persiapkan dalam hal ibadah yang pasti yang menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi saya sudah bilang sama Mena bahwa nanti kita akan ada yang puasa itu udah pasti ya, puasa udah pasti. Terawih. Tapi yang pasti kita sahur sama-sama, buka puasa. Setelah itu ibadah dulu seperti biasa, sholat maghrib bisa baru tarawih. Tapi di samping itu ada juga saya pengen ada tadarusan, baca Quran sama-sama seperti itu. Bisa berbagi hidup dengan sosok yang dicintai tentu merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan. Maka sebagai bentuk rasa syukurnya, Vena Melinda dan Ferry Irawan akan menggelar acara tasyakuran. Namun di tengah perasaan bahagia itu, muncul tanda tanya mengenai kesehatan Ferry Irawan saat ini. Lantas benarkah saat ini Ferry sudah 100% sembuh? Dan kapankah acara tasyakuran mereka akan digelar? Cupers, jangan kemana-mana. Tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Oke guys, jangan lupa nonton Cuap-Cuap di FOP Channel. Hidup memang penuh kejutan dan masyarakat pun dibuat terkejut dengan kedekatan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Sempat disebut-sebut hanya settingan belaka, tak ada yang menduga bahwa kedekatan Vena dan Ferry akan berakhir di pelaminan. Namun menjelang hari pernikahan, Ferry Irawan dan Vena Melinda dihadang banyak kendala. Salah satunya adalah konflik yang terjadi di antara mereka dengan pihak wedding organizer milik artis Elma Tiana.
Dan di tengah kebahagiaannya menceritakan hari-hari pasca berumah tangga, Ferry Irawan dan Vena Belinda memberikan klarifikasi dari sudut pandang mereka. Kita juga fine-fine aja, cuma ini yang harus saya luruskan bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran, 1 jam sebelum acara, saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang, saya kaget dalam arti loh, kenapa nggak dari awal? Saya bilang gitu. Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup? Apakah klien ini menyetujui? Nah, itu harus dari awal, tidak 1 jam sebelum acara. Gitu. Akhirnya saya pada saat itu coba mengalihkan perhatian saya supaya saya juga nggak sakit ya apa gitu ya. Dan saya belum cerita sama. Ya udah, biarin aja acara. Nah, setelah itu saya tanya, kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti ke depan itu nggak bisa melakukan acara-acara seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali, apa segala macam. Saya bilang, yang menyetujui siapa ya, saya bilang, dengan RAB seperti ini. Saya bilang, kan saya tidak pernah diberitahu, gitu loh. Tidak pernah diberitahu. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya nggak mau fokus ke itu, saya mau fokus ke acara saya dan Mena pada saat itu. Nah, setelah itu keesokan harinya saya telepon dengan Elma, saya bilang, Mak, mohon maaf kalau memang adanya biaya seperti ini, sepertinya ini di luar apa yang saya sudah bicarakan sama Mena, gitu loh. Karena awal itu saya maunya sederhana banget, dan budget itu memang sudah saya plot sudah lama. Jadi kalau memang budget ini kemarin lamaran sekian, terus besok untuk acara di Bali sekian, untuk acara ngunduh mantu apa segala macam, yang begitu besarnya, saya bilang ya saya agak keberatan. Terlepas dari beberapa konflik yang mendera menjelang hari pernikahan, kini Vena Belinda dan Ferry Irawan sudah hidup berbahagia. Dan sebagai rasa syukur atas pernikahan mereka, keduanya akan menggelar acara tasyakuran bersama anak-anak yatim dan para tamu yang tidak berkesempatan datang ke Bali untuk menyaksikan penyatuan cinta Vena dan Ferry. Sebenarnya bukan dari Mena aja, kita aja berdua punya keinginan, kayaknya kita boleh ya mengungkapkan rasa syukur dengan mengundang anak yatim gitu loh. Mereka kan membacakan doa untuk kita gitu kan, jadi lebih ke situ sih. Terus rasa bersyukur kita juga terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena benar-benar kemarin tuh acara kita semuanya dilancarkan, dimudahkan, tidak kurang satu apapun. Bahkan sampai teman-teman sahabat antusias jauh-jauh datang ke Medewi itu untuk memberi kita selamat, memberi ucapan, memberi support segala macam. Tapi kita kadang-kadang terharu sendiri ngelihatnya. Ya Allah, bela-belain gitu loh. Seperti itu sih. Terakhir. Penutup. Karena tasyakuran perkawinan Abi dan aku. Iya. Jadi udah nggak ada acara lagi. Alhamdulillah banyak yang udah kita undang. Yang nggak datang di Bali. Yang nggak datang di Bali, cuma memang kita sortir lagi karena keterbatasan ini juga ya, prokes ya dan tempat. Jadi banyak yang kita sortir juga, seperti mungkin keluarga yang sudah kita undang, yang sebagian belum, ya kita undang yang belum itu. Iya. Terbatas karena Jauh. gini loh, bukan hanya jauh, karena memang satu kan masih pandemi kemarin kan, masih level 3 ya, jadi kita juga harus mengikuti peraturan yang ada gitu loh, yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Vena dan Ferry seolah membuat masyarakat lupa perihal kondisi Ferry. Sesaat sebelum bertemu Vena Belinda, Ferry Irawan sempat mengalami sakit yang cukup serius. Bahkan ia juga digugat cerai. Lantas bagaimana kondisi Ferry Irawan saat ini? Benarkah ia sudah 100% sembuh?
Ya waktu ketemu saya 6 bulan yang lalu sih udah lumayan ya. Waktu itu kita bikin vlog ya di Vena Melinda Channel. Waktu itu sih ngomongnya masih kurang, iya nggak connect dan nggak, suaranya tuh terlalu kayak lemah gitu, mungkin sakit ya, nahan sakit. Memang masih Sakit ya, terus masih bengkak. Nah sekarang orang ngelihatnya kok Ferry Irawan kurus, sebenarnya bukan kurus karena udah nggak bengkak sama sekali. Tapi yang sebenarnya saya lakukan kepada Abi adalah yang mencintai dia apa adanya itu, sama seperti Abi juga mencintai aku. Nah, kalau untuk menjaga kondisi tubuh ini udah Mena yang atur semuanya. Jadi kalau makan harus teratur, rokoknya nggak boleh lebih dari setengah bungkus sehari, tidur harus cukup, terus harus makan sayur, harus minum jus, pagi-pagi harus sarapan. Kalau nggak aku kasih jamu. kasih jamu. Terus apalagi disayang-sayang karena Abi ini orangnya ambekan. Jadi kalau ngambek kayak anak kecil, jadi sering di unyu. Ambekan. Ya alhamdulillah, maksudnya ngejalannya sih seneng aja gitu loh. Karena buat aku kan apa yang Mena kasih tahu tuh buat kebaikan kok. Buat kesehatan, terus buat kedepannya juga semuanya insya Allah yang membawa kebaikan. Pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen. Banyak yang menyebut bahwa Ferry hanya akan menjadi benalu bagi Vena Melinda. Lantas bagaimana Vena dan Ferry menanggapi berbagai komentar pedas netizen? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, jangan lupa nih nonton Cuap-Cuap dari Senin sampai Jumat hanya di MOP Channel. Bertemu Ferry Irawan membuat Vena Melinda tampak semakin semangat menjalani kehidupannya. Namun keputusannya memilih Ferry sebagai suami rupanya sangat disayangkan oleh netizen. Ferry Irawan memang merupakan aktor yang cukup terkenal pada masanya. Namun saat ini, perekonomian Ferry Irawan bisa dikatakan jauh di bawah Vena Melinda. Hal itulah yang menimbulkan kontra di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka yang menyebut bahwa Ferry Irawan hanya akan menjadi benalu dalam kehidupan Vena. Lantas bagaimana Vena Melinda dan Ferry Irawan menanggapi berbagai komentar pedas netizen? Ya pada saat itu saya menyikapinya ya dengan legowo aja ya. Saya selalu apapun dari awal saya komunikasikan sama Mena. Jadi dia tahu lah dari awal saya gimana. Dia tahu. Jadi apapun yaitu kita kejujuran, keterbukaan apa adanya. Udah itu aja. Ya sampai sekarang juga komentarnya masih miring ya. Masih. Tapi justru sebenarnya komentar miring itu jangan salah, itu membuat kita berdua makin solid. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah punya maksud dengan pernikahan ini atau Abi menyusing aku atau aku menyusing Abi. Sebenarnya dari niat sih. Mau menikah, mau bekerja, ya kayak kalian lah. Niatnya apa sih? Nah kalau niatnya udah baik, yang namanya nanti dalam perjalanan ada orang suka dan nggak suka, itulah kehidupan. Makanya aku selalu bilang sama Abi, Bi kalau kayak gini jangan sampai makan ke dirinya, keluarin aja. Misalkan kita harus mengklarifikasi sesuatu, nggak apa-apa, as long as kita benar kan? Karena kan memang perkawinan kita tuh benar-benar nggak ada sama sekali materi di dalamnya, tuh nggak ada. Sampai seorang aku aja benar-benar legowo untuk kita memulai semua itu. Jadi ya hal-hal baik ya yang kita akan lakukan di perkawinan ini, termasuk cara bekerja dan juga cara berkehidupan itu. Seperti jodoh, rezeki juga bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apapun. Bagi Vena, kebahagiaannya bersama Ferry Irawan saat ini sudah menjadi rezeki yang sangat luar biasa.
Seperti kalimat yang mengatakan bahwa menikah akan membuka pintu rezeki. Hal inilah yang benar terjadi. Setelah Vena dan Ferry resmi menikah, keduanya pun dibanjiri oleh tawaran pekerjaan. Hal itu sontak menampik omongan miring masyarakat yang menyebut Ferry tak bisa menafkahi istrinya. Mungkin semua itu berawal dari pikiran dan hati ya. Jadi alhamdulillah sejak saya sama Mena nih, beliau ini banyak banget support buat saya gitu loh dalam hal apapun. Itu yang saya rasakan. Makanya saya selalu bilang bahwa rezeki yang terbesar, berkah yang terbesar yang saya terima adalah Mena dengan keluarganya. Believe it or not, di tahun 2021 ada yang namanya cinta sejati itu ya, mungkin ya itu yang aku rasain sih. Jadi kenapa aku juga pengen cepet married, karena aku pengen kita nggak ada lagi hal-hal yang membuat kita mungkin jadi berbuat yang nggak baik atau kita mencegah itu. Tapi benar, setelah kita menikah nggak nyangka juga rezeki ya yang kita terima ya kayak gini. Siapa sih kita ya, udah tua-tua juga ada yang menjadiin kita model gitu loh, fashion show. Jadi alhamdulillah semakin ya, karena kita berawal dari ketulusan satu sama lain, kita berawal dari kejujuran, kita juga pokoknya kita sangat menjunjung tinggi arti cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan pada kita. Dan sekali lagi saya dan Vena tidak akan mencintai satu sama lain melebihi cinta kita berdua terhadap. Kalau saya terusan saya selalu bilang sama Mena, saya cari tiket ke surga. Jadi begitu juga mungkin Mena terhadap saya. Jadi dengan menikah ini kan separuh ibadah sudah kita jalankan. Dan saya selalu bilang sama Mena bahwa dialah wanita pertama yang saya muliakan. Insya Allah untuk terakhir kalinya kita berdua bisa merasakan kebahagiaan rumah tangga ya, sakinah mawaddah warahmah ini, insya Allah ya. Jadi saya ingin dan saya merasakan sekali bahwa dalam rumah tangga kita yang sekarang ini adalah selalu kita tuh nomor satu adalah bersyukur dan kita selalu minta bimbingan sama Allah, tolong pelihara cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan sama kita berdua. Karena sungguh kalau kami berdua ini hanya manusia yang tepatnya salah, hilaf, dan lemah. Tidak ada daya dan upaya apapun kalau Allah meninggalkan kami berdua. Gitu. Tapi believe it or not, dalam waktu sesingkat-singkatnya Allah bukan hanya memberikan rezeki, tapi rasa cinta yang selalu ada di tiap hati kita. Itu udah best gift ya, best gift more than karena rezeki uang. kan nggak selalu materi. Nah, gitu. Cinta memang misteri ilahi. Kita tak pernah bisa meminta kepada siapa hati kita akan berlabuh. Vena Melinda pun demikian. Ia tak pernah menyangka jika akan mengakhiri status jandanya dengan menikah bersama Ferry Irawan. Semoga Vena Melinda dan Ferry Irawan selalu dilimpahi oleh kebahagiaan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.